Shalom. Yes. Bagaimana kabar di minggu ini? Pasti diberkati kan? Puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke ibadah kita baiknya doa dulu nih. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan di minggu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas tiap berkat, tiap hari yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kini kami Tuhan meluangkan waktu kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Engkau mengenal kami. Engkau yang setiap hari Tuhan menemani kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengenalku Tuhan. Bapa, yes, mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih. Yes, mari kita ulangi sekali lagi. Bapa, Engkau mengenal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
kini biar Tuhan nyala api kami Tuhan berkobar-kobar Tuhan. Biarkan Engkau Tuhan menari bersama kami Tuhan, memuji Tuhan bersama kami Tuhan, di dalam pujian kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan biarlah semua pujian itu Tuhan kami naikkan hanya untuk-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Oke guys, siap-siap memuji Tuhan ya bersama-sama.
Hosanna in the Hosanna in the highest. Yes Tuhan, Hosanna, Hosanna in the highest. Terima kasih Tuhan atas pujian dan penyembahan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Segala hormat Tuhan hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kini Tuhan, biarkan kami mendengar surat cinta-Mu Tuhan. Biar kami mengerti Tuhan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Juga anak-anakku, teenager dan youth. Kita boleh belajar akan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul menjadi terang. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, youth dan teenager, pada waktu ini kita boleh belajar untuk menjadi terang. Pada satu situasi di mana sekarang dunia dituntut untuk memasuki satu peradaban baru di mana orang harus melek akan internet, orang harus tahu akan teknologi. Nah, ini waktunya bagi anak-anak muda. Engkau anak-anakku youth, engkau anak-anakku teenager. Ini waktunya engkau bangkit dan menjadi terang. Karena inilah masamu, inilah masa kalian untuk kalian bangkit dan menjadi terang bagi banyak orang. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kita akan menjadi terang bagi banyak orang? Bagaimana kita akan menjadi dampak bagi banyak orang, bahkan sampai kepada
satu daerah, bahkan sampai kepada satu bangsa, sampai kepada bangsa-bangsa. Dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12, dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi terang, kita menjadi teladan melalui perkataan kita. Kita menjadi terang, kita menjadi teladan, kita menjadi dampak bagi orang lain melalui tingkah laku kita. Melalui kasih yang kita manifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Dalam kesetiaan kita di dalam Tuhan, di dalam segala hal yang kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menjadi teladan, menjadi berkat di dalam kesucian kita. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana kita akan menjadi terang? Nah, kita lihat anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya membaginya menjadi dua. Yang pertama di dunia nyata, di mana kita bersama dengan orang tua kita, dengan kerabat saudara kita di rumah, saudaraku. Dan juga kita bisa menjadi teladan terang di sekolah atau di kampus di mana kita ada. Kita juga bisa menjadi terang, teladan, berkat, dan berdampak di lingkungan dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kita bisa berbagi, kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi terang di dunia maya, di mana banyak orang sekarang memasukinya. Terlebih anak-anak muda, youth dan teenager. Nah, kita bisa berkontribusi di sana untuk kita menjadi terang. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa melalui pendengaran, bisa melalui penglihatan, baik itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Anak-anakku, kita bisa mengerjakannya, kita juga bisa kreasi di dalam audio visual untuk kita tayangkan itu di internet dan di media sosial, sehingga itu banyak orang akan melihat dan kemudian terberkati oleh karya anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini banyak orang memakai media sosial untuk berkomunikasi, untuk berkegiatan, untuk beraktivitas, dan juga untuk bekerja, berbisnis, bahkan juga untuk sekolah dan juga kuliah. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari hasil survei dinyatakan bahwa banyak orang, kalau di Indonesia dikatakan bahwa Facebook ini menjadi peringkat pertama yang dipakai banyak orang untuk dipakai dalam kehidupannya. Mereka menggunakan Facebook dalam berkomunikasi, dalam banyak hal aktivitas mereka kerjakan. Juga ada Instagram, ini peringkat kedua, dan kemudian yang ketiga YouTube. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini adalah dunia kalian. Ini dunia kita untuk kita bisa berdampak di tengah-tengah media yang sedang dipakai oleh dunia ini. Jadi kalau kita menjadi berkat dan teladan di tengah-tengah keluarga kita, yang merasakan adalah orang tua, mungkin kakak dan adik-adik kita. Kemudian kalau kita ada di lingkungan masyarakat kita, ya tetangga-tetangga kita. Kalau di lingkungan sekolah, ya teman-teman kita atau mungkin juga guru yang ada di sekolahan kita, yang jumlahnya sangat terbatas. Dan juga mungkin di kampus kita bisa melakukannya, namun jumlahnya juga terbatas. Kalau dibandingkan dengan media sosial yang kita pakai, maka itu akan memberikan pengaruh yang lebih luas
Dan inilah kesempatan bagi anak-anakku semua untuk menjadi terang. Bukan hanya di dunia nyata, di keluarga kita, di sekolah, di kampus kita, atau di masyarakat, di lingkungan gereja, atau lingkungan dimanapun kita berada. Tetapi jauh lebih besar itu, kita punya kesempatan untuk menjadi terang di dalam dunia maya di mana banyak orang, ribuan orang, ratusan ribu, jutaan orang, bahkan miliaran orang memakainya. Dan ini kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk menjadi terang, berdampak yang lebih luas dan lebih hebat lagi. Ini kesempatan bagimu, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita mari manfaatkan ini, bukan hanya kita menjadi penerima informasi, tetapi kita memberikan informasi yang baik kepada banyak orang. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya berita biasa yang boleh disajikan, tetapi anak-anakku semua bisa menyajikan berita dari surga. Kebenaran firman Tuhan, anak-anakku bisa sajikan, bisa anak-anakku beritakan di media di mana anak-anakku ada. Mungkin melalui Facebook, Instagram, YouTube. Mari, saya dorong setiap kita, setiap engkau anak-anakku untuk berkarya di situ. Engkau menjadi terang di situ. Ketika engkau main Facebook, engkau menjadi terang di Facebook itu. Ketika engkau main Instagram, engkau menjadi terang di Instagram. Ketika engkau main di YouTube, engkau membuat konten-konten, engkau menjadi terang di sana. Dan dampaknya sungguh sangat luar biasa. Ini waktunya gereja Tuhan, ini waktunya kita anak-anak muda mengerjakannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kita dipengaruhi oleh internet, oleh media yang ada, kita hanya membaca, kita hanya menerima, kita hanya menjadi penikmat, sehingga hidup kita terpengaruh oleh apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan. Tetapi jauh lebih lagi kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi dampak dengan engkau berkarya, berkreasi, dan engkau bisa memberi pengaruh kepada banyak orang. Lakukan, bertindaklah sekarang, kerjakan itu. Dan terus engkau kerjakan, maka berdampak semakin besar bagi orang-orang yang menyaksikan dan melihatnya. Bukan hanya engkau sebagai follower menjadi pengikut, tetapi engkau berkesempatan menjadi leader. Engkau mempengaruhi orang-orang melalui karyamu, melalui konten-konten yang engkau buat, melalui tulisan-tulisan yang engkau kerjakan di sana, melalui mungkin tayangan-tayangan yang engkau buat yang berisi akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kita bisa menjadi pelaku firman, bahwa kita pergi kepada bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil, untuk memuridkan banyak orang. Dan melalui media sosial hari-hari ini, engkau memiliki kesempatan yang luas untuk engkau mengerjakannya. Dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengurapimu, Tuhan memperlengkapimu dengan hikmat, dengan pengetahuan dan pengertian yang dari surga. Kita punya Allah yang adalah sumber segala sesuatunya. Engkau dapat meraihnya. Keintimanmu dengan Tuhan akan memunculkan satu hikmat surgawi. Sehingga engkau punya kesempatan, engkau punya hikmat, engkau punya tulisan-tulisan, engkau punya karya-karya, engkau punya kreasi-kreasi yang engkau tuangkan dalam media sosial. Dan itu berdampak luar biasa. Ini kesempatan bagi engkau, ini kesempatan bagi kita semua. Sekali lagi, bukan hanya menjadi penikmat, bukan hanya menjadi orang yang hanya melihat dan menyaksikan, tetapi engkau berkontribusi supaya orang melihat karyamu, supaya orang lain melihat tulisanmu, supaya orang lain melihat konten-konten yang engkau buat, sehingga banyak orang mengalami berkat Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengalami Kristus di dalam hidupnya. Banyak orang mengalami kebenaran firman Tuhan, sehingga diubahkan hidupnya, diperbaharui senantiasa hari lepas hari. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Mari kita datang kepada Tuhan. Saya berdoa bagimu supaya Tuhan mengurapi engkau. Pengurapan yang daripada Tuhan itu mengalir kepadamu. Di dalam nama Yesus, anak-anakku, youth teenager, datanglah kepada Tuhan. Yang kau datang kepada Tuhan dan berharaplah kepada Dia. Minta hikmat yang daripada Tuhan. Minta pewahyuan-pewahyuan surgawi. Sehingga Tuhan boleh mencurahkannya kepadamu. Untuk engkau menjadi terang. Untuk engkau menjadi berkat. Sehingga karyamu, kreasimu yang kau tuangkan dalam media sosial, melalui kehidupanmu dan juga kehidupan sehari-hari di keluarga, di sekolah, di kampus, di masyarakat, itu berdampak luar biasa. Engkau menjadi teladan di dalam tingkah lakumu. Engkau menjadi teladan di dalam perbuatanmu. Engkau menjadi teladan di dalam perkataanmu. Di dalam kesetiaanmu. Engkau menjadi terang di dalam kesucianmu di dalam Tuhan. Mari pelihara kesucianmu di dalam Tuhan. Dengan firman Tuhan yang senantiasa engkau renungkan. Engkau pegang, engkau baca, engkau dengarkan setiap hari. Mari ya Tuhan, pengurapan-Mu mengalir buat anak-anakku, youth dan teenager di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga terjadi firman-Mu atas mereka, bahwa mereka bangkit dan menjadi terang di dalam kehidupan nyata, dalam keluarga, dalam sekolah atau kampus dan di masyarakat. Tetapi juga di media sosial mereka menjadi terang, menjadi berkat, menjadi leader, menjadi pemimpin yang memberikan pengaruh. Bukan selalu dipengaruhi oleh media yang ada, tetapi menjadi pengaruh yang luar biasa di media sosial. Karena engkau punya Tuhan Yesus, karena engkau punya firman Tuhan, karena setiap anak-anakku engkau punya hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus mengalir dan mulai sekarang berkaryalah, berkreasilah, tuangkan, kerjakan dan engkau akan berdampak menjadi terang bukan hanya di lingkungan yang kecil tetapi kepada suku-suku bangsa dan sampai kepada bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini pula saya mau sampaikan akan Injil kasih karunia kepada setiap kita. Injil kerajaannya untuk kita mengerti bahwa anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kebutuhan utama setiap kita adalah keselamatan. Sia-sia orang memiliki harta benda namun dia tidak selamat. Sia-sia memiliki segala sesuatunya di dunia ini, tetapi kalau dia tidak memiliki kehidupan kekal, menjadi sia-sia. Saudaraku, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkan firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi kita semua. Dia mengaruniakannya kehidupan kekal kepada kita. Dan saudaraku, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia jelas menyatakannya, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Tidak seorang pun bisa ke surga kalau bukan melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup.
Kesaksian itu dinyatakan bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan barang siapa memiliki Yesus Kristus, ia memiliki kehidupan kekal itu. Tetapi sebaliknya barang siapa tidak memiliki Yesus Kristus, ia tidak memiliki kehidupan kekal itu. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan setiap saudaraku yang melihat tayangan ini, saya undang, saya ajak setiap kita, mari jadikan Yesus Tuhan di dalam hidupmu. Jadikan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupmu. Karena dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Setiap engkau yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, saya ajak untuk setiap kita berdoa. Ikuti doa saya dan tirukan. Tuhan Yesus, aku sudah mendengar firman-Mu bahwa keselamatan, kehidupan kekal itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dan saat ini aku mau selamat. Aku mau beroleh kehidupan kekal. Jadi aku menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat hari ini, saat ini, sekarang ini. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahanku. Dan aku tahu Engkau Tuhan yang mengasihi aku. Aku pasti menerima pengampunan dan keselamatan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, aku sudah berdoa dan aku bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih ya guys. Sudah ibadah bareng kita sampai selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you.